dari mana? Barang kantong ini semua mau pergi kota. Kami semua dari pulau Seram ini, dari pulau yang kecil ini mau pergi ke kota. Saya heran. Bulan Syakban, mama-mama siap semuanya ke kota. Ternyata apa Bapak sekalian? Di kota itu mereka membeli biji kacang hijau, ketan hitam, terigu, minyak goreng, gula, semua bahan yang buat kue nanti Ramadan, agar Ramadan mereka tidak lagi disibukkan dengan transaksi untuk belanja-belanja di kota. Mereka pengen fokus selama Ramadan menghidangkan sahur buat suami dan anak-anaknya, fokus nanti menjelang buka puasa bikin kue-kue yang jumlahnya banyak buat orang yang berpuasa. Masya Allah. Dua ini sudah potret turun-temurun sejak moyang mereka di zaman penjajahan. Masjid tertua yang dibangun sebelum kemerdekaan Indonesia itu sudah tradisinya, budayanya. Syakban mereka bekerja keras untuk menyambut agar fokus Ramadan tidak disibukkan dengan amalan dunia, tapi Ramadan fokus amalan akhirat. Ini yang pertama. Dan saya belum dapatin di Jawa Tengah ini ada seperti ini. Selama 92 tahun 1992 saya tinggal di Jawa Barat sampai 2014 saya pulang kampung ke Karanganyar. Di Jawa Barat pun saya nggak menjumpai satu kampung yang mempersiapkan Ramadan. Sibuk bulan Syakban belanja, sibuk bulan Syakban itu kerja, sibuk bulan Syakban memenuhi kebutuhan dunia agar fokus Ramadannya tidak ada amalan kecuali amalan akhirat. Belum ada di Jawa. Yang saya kunjungi Jawa Barat 92 sampai 2014. Jawa Tengah sejak 2014 saya pulang kampung ke Ngadilwe sampai hari ini belum ketemu. Mudah-mudahan telap dia masuk Karang termasuk diantaranya. Tapi saya nggak yakin. Nanti dalam senior sepi. Parkiran sebelahnya nggak ada yang parkir nanti. Ya, tadi saya udah dijawabin sama pemilik ownernya dalam senior. Jangan lupa ya Syekh, tolong katran pinara sendang dalam senior. Insya Allah. Mari Bapak sekalian, kita semangat diri kita. Amalan apa yang istimewa? Jelas tidak ada satupun delaan nafas di bulan Ramadan. Tidak ada satupun detakan jantung bulan Ramadan, kedipan mata bulan Ramadan, kecuali semuanya barokah, semuanya pahala. Jika kita ini mensoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niat utama menyambut Ramadan itu menghadirkan iman. Niat utama bulan Ramadan itu mengharap pahala Allah Ta'ala yang berlipat ganda. Tak sembarang orang bisa bertemu Ramadan. Hanya orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala saja yang bisa bersua dengan Ramadan. Dan yang lain bertemu Ramadan tapi tidak bisa mengisi helaan nafasnya dengan amal soleh di bulan Ramadan. Yuk kita kupas sekarang. Amalan apa saja kiranya yang mesti harus kita lakukan bulan Ramadan. Tadi potret orang-orang Maluku pelosok, jauh daripada hiruk pikuk kota. Hedonisme, kehidupan yang sangat sederhana, tapi mereka bersungguh-sungguh menyambut Ramadan agar fokus selama 1 bulan penuh. Mereka hanya beribadah, beramal, iktikaf, baca Quran, dan masih banyak amalan yang soleh yang lainnya. Apa amalan yang pertama? Yang pertama tentunya tarawih diawali pada awal Ramadan. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban. Siapapun yang tarawih di bulan Ramadan, dia membawa serta anak dan istrinya berbondong tarawih. Ingat, tarawih itu sebenarnya adalah sholat tahajud pada hari malam-malam biasa di luar bulan Ramadan. Ini waktunya Isya. Ada dulu. Tafadhol muadzin. Break dulu sebagaimana disampaikan. Ya. Tafadhol.
Jadi kita lanjutkan. Mari kita kupas sekarang. Amalan apa yang istimewa dan spesial bulan Ramadan? Kita sebenarnya tahu semuanya. Amalan bulan Ramadan itu banyak. Tidak sedikit pun dari waktu yang tersedia sebulan penuh itu yang sia-sia. Sampai banyak orang mengatakan orang tidur saja bisa jadi pahala dibandingkan dia bicara, ghibah atau ngomongan yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik tidur, menjaga daripada omongan yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Lalu ada satu Nabi menyebutkan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada orang sholat tarawih walaupun satu malam, dia bawa anaknya, istrinya, keluarga berbondong. Banyak masjid-masjid pasang teratap, gelar terpal, saking tidak muatnya jamaah yang ada sholat di dalamnya. Termasuk masjid yang kita bangun, musola yang kita bangun di Cianjur. Waktu saya datang di Cianjur, di sana tertulis ahlan wa sahlan. Terima kasih kepada jamaah pengajian Tawangmangu dan Karangpandan yang telah membangun musola ini. Gak ada matisin, saya cemburu. Aku cuma tahu Karangpandan, ini mati matisnya orang. Aku yang suruh masukkan musola nanti tulis. Ternyata ditulis jamaah pengajian Tawangmangu sama Karangpandan. Musola itu kecil, gak ada seluas ini. Dan itu musola bangunan semi permanen. Bawahnya ini batako cuma 1 meter, atasnya GRC, lalu atapnya galvalum berjaringan. Jamaahnya 500 kalau Jumatan. Diprediksi oleh mereka nanti Ramadan tarawih malam pertama sampai 1000-an lebih jamaah pasti sholat dan akan gelar di tempat-tempat yang terbuka, termasuk diantaranya karena samping sebelah kanannya itu makam kuburan, bisa jadi di sela kuburan dipakai shop sholat orang yang tarawih. Itu dari prediksi. Fotonya masih di-share pada kami. Mohon Pak Ustadz nanti Semarang Ramadan kira-kira Ustadz bisa hadir ke Cianjur juga untuk memberikan pencerahan pada kami sekaligus buka puasa bersama kami atau taraweh 1 malam saja bersama dengan Ustadz-Ustadz penghafal Quran dari Jawa Tengah. Mereka nyebutnya kita Jawa karena mereka nyebut dirinya Sunda. 1 malam saja kita peruntukkan Qiyamul Ramadan, sholat tarawih, yang ternyata kita sudah paham betul tradisi moyang kita Ramadan. Yang semula itu biasa gak ke masjid, Ramadan pasti berusaha berangkat ke masjid karena dia ingin tarawih di rumah sendiri. Belum lagi anak-anak kita yang biasanya mungkin dulu di rumah kalau sholat hari-harinya belum semangat, Ramadan bakal bersemangat karena di masjid-masjid menyediakan kue apa jabur? Hah? Jaburan. Oh, jaburan. Di sana jaburan namanya jabur. Makanan-makanan yang tersedia, snack. Semangat. Hampir
hampir semua amal bulan Ramadan spesial, istimewa, tidak ada yang sederhana. Gak ada yang sederhana, spesial dan istimewa semuanya. Kata Nabi, kalau kamu bisa hadir pada tarawih itu, semalam itu, qama Ramadanan, imanan, kamu yakin betul pada Allah Ta'ala, wahtisaban, kamu hanya berharap diridhoi Allah Ta'ala amalan kamu itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa kamu kemarin-kemarin itu terhapuskan. Karena di situ nggak ada kalimat apakah sepanjang Ramadan dari malam pertama harus tuntas khatam sampai malam terakhir tarawihnya, atau hanya satu malam saja. Di situ disebutkan oleh Nabi, man qama Ramadan, siapapun yang menegakkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Istimewa ini. Jadi kabarkan pada semua umat, Ramadan spesial, Ramadan istimewa. Dosa kita 11 bulan yang silam, kesalahan kita yang lalu, maksiat kita kemarin-kemarin, itu cukup kalau seandainya membandingkan kita dengan satu malam bisa melaksanakan Ramadan. Imanan, hadir di hati kita ini kemantapan, keyakinan hati yang dalam, wahtisaban, dan berharap agar Allah pahalai. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa 11 bulan yang lalu, maksiat 11 bulan yang lalu, kesalahan kecil 11 bulan yang lalu terhapuskan, termaafkan. Masya Allah. Jangan sia-siakan nanti Ramadan. Takmir masjid segera bergegas. Ada event apa, spesial apa, malam ini apa, kita mengadakan takjil apa, yang malam pertama nggak terlambat takbiratul ihram dapat reward apa, door prize apa yang kita sediakan untuk menyemangatinya. Ustaz, jangan karena door prize-nya kan, ayatnya kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya jelas, hadis-hadis jelas. Tinggal kita ini menyemangati, menyemarakkan, memakmurkan, memeriahkan, menyambut dengan hiruk pikuk. Saya jadi teringat orang-orang Ambon itu kan makanan favoritnya itu sagu lempeng. Sagu lempeng. Sagu lempeng itu kalau dipakai lempar kiri ke lengan. Karena memang keras, Pak. Jadi sagu yang udah kering, keras banget, itu kalau mau makan celupin teh atau celupin kopi atau celupin sayur, pokoknya ketemu air nanti langsung ngembang, tinggal ngemut, kemudian ketelan. Itu makanan favorit. Jadi kalau taraweh, mereka itu sabuk di perutnya ini isinya sagu lempeng diikat. Nanti kalau ternyata taraweh kan 23 rakaat di sana, 23 rakaat sampai tengah malam. Nanti kalau ternyata mereka lapar, celupin ke teh, dikit, diikat lagi, keras sekali. Ada anjing lewat atau di sana ada banyak babi ya, babi hitam itu banyak. Mereka sabunya bisa untuk lempar babi, cetak, semampet tuh babi. Tapi kalau melempar perut kita kenyang ya, karena membang di dalam, langsung berdeket gede gitu. Coba, saking istimewanya itu mereka bukan hanya sagu lempeng Ramadan itu, Pak. Taraweh itu semua jenis makanan dibawa ibu-ibu. Malam pertama Ramadan itu spesial bagi mereka. Makan isinya bukan nasi. Bukan nasi. Nasi itu spesial kalau ada pesta saja. Saya mendapati lebih banyak orang makan sagu atau bapeda. Bapeda itu tepung sagu yang kalau dia makan kayak lem, tarik satu mangkok, itu makannya pakai sumpit, kemudian bisa motong. Saya dikasih satu mangkok, makan pakai sumpit, nggak keangkat-angkat, nggak keangkat-angkat, susah. Akhirnya saya dekatkan, ternyata begitu saya cucuk, masuk semangkok, bluk, langsung bluk, jadi satu, nggak bisa terkurek, nggak bisa patah, jadi nyambung pakai lem itu. Waduh, Pak Ustaz, suhabis ya, suhabis. Ustaz sih ada punya lain. Bagaimana kita sih bisa ini? Begitu saya cucuk, ternyata kena semuanya. Waduh, kok kena semua? Saya malu, orang lain bisa sedikit dipotong. Saya kesukaan, bapeda. Dong, nama bapeda, mereka ngasih nama itu bapeda. Bapeda aja dimakan, Pak. Bukan kantor bapeda, kalau beda nggak dimakan. Itu orang yang rakus saja kantor bapeda dimakan. Semua makanan keluar hanya untuk mengistimewakan spesial malam Ramadan. Masya Allah. Usai taraweh, Bapak Ibu sekalian, ada amal istimewa. Ngapain? Tadarus.
Dan itu dilakukan bapak-bapak, nggak mau mereka pulang ke rumah, nggak mau mereka mengunjungi istrinya. Mereka berpuasa untuk bersama keluarga, mengajak anak-anak laki-lakinya i'tikaf sejak malam pertama Ramadan sampai malam Idul Fitri. Kebayang nggak? Karena sudah sabar itu kerja keras mereka. Iri, Pak. Sangat iri sekali. Saya ini Ramadan habis, gak ada jadwal buka puasa bersama keluarga. Ngisi buka di sana, tarawih ngimami dan kultum di sana, subuh ngimami dan kuliah subuh di sana. Kapan waktu saya ini? Kadang saya merasa dicuri sama orang-orang. Umat ini nyuri saya. Mestinya saya ini di masjid seperti orang Maluku, orang Pulau Seram. Saya iri pada mereka dari malam pertama bisa itikaf tadarus Al-Quran. Mereka pahami katong sabua baca Al-Quran. Beta pun kitab suci, beta kasih baca Ustaz. Beta sudah dapat satu hurufnya 100 pahala kebaikan. Itu saya dengar dari mereka. Saya baca satu huruf Ustaz, itu 100 pahala kebaikan. Padahal kami semua berlomba-lomba dalam sehari 15 juz yang kami baca. 2 hari kami hatam sekali. Ingat, orang-orang Maluku 2 hari hatam sekali. Namanya juga di Maluku itu namanya di barokah, Pak. Buah-buahan, durian jatuh, gak ada orang pengen. Bapak-bapak lihat durian matese satu harganya 80, di sana paten bretek, gak ada orang mau makan. Bahkan durian yang sudah agak belah dikit mereka lempar, masuk angin. Durian masuk angin, ini durian sudah masuk angin. Mereka gak mau makan karena udah becek, kata mereka. Kami orang Jawa, kasih buang sudah, buang. Kami menunggu aja. Orang Jawa ini memang begitu, nunggu yang dibuang-buang. Kami makan yang sudah belah-belah itu. Padahal itu enak-enaknya, becek-beceknya dan enak. Mereka gak suka, mereka masih suka yang kiu. Oke, kembali. Ternyata mereka i'tikaf semalaman tinggal di masjid, membawa anak laki-lakinya membaca Al-Quran. Mereka katakan per huruf kami dapat 100 pahala kebaikan. Kebayang gak kalau dia membaca Al-Quran dari hari pertama itu ternyata juz pertama dari Al-Fatihah, kemudian hari pertama itu 15 juz, hari kedua itu dia tambah 15 juz, 2 hari dia hatam sekali. Maknanya dia membaca 1.027.000 huruf kalikan 100 pahala kebaikan. Tolong keluarkan kalkulator HP-nya. Kalau kita hatam 2 hari hatam sekali, itu maknanya berarti dia memperoleh pahala 1.027.000 huruf dikalikan 100 pahala kebaikan. Berapa ya? Ada 5 matematika di sini. Ya. 2 hari hatam sekali, Pak. Mereka katakan gini, Ustaz, kantong belum bisa, seng bisa Seng bisa. Kami semua ini belum bisa. Seng bisa, tidak bisa. Kata nanya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada baca sehari hatam 2 kali lain. Itu namanya Imam Syafi'i sehari hatam 2 kali. 12 jam pada siang hari. Jam 00 mulai 01 sampai 12:00 siang hari. Itu sudah sekali hatam bagi Imam Syafi'i. 13:00 sampai jam 00:00 atau jam 12 malam Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan sekali lagi. Berarti sehari Imam Syafi'i hatam 2 kali. Dan saya terapkan di pesantren kami, ternyata anak-anak mayoritas berlomba-lomba sehari membaca 15 juz, 2 hari mereka hatam sekali. Termasuk anak saya yang usia SD, kami berlomba-lomba, kami berikan reward jika mereka bisa 2 hari hatam sekali. Tahun lalu anak saya yang baru 11 tahun, usianya kelas 11 tahun, kelas 5 SD, alhamdulillah selama 30 hari bulan Ramadan yang lalu dia menghatamkan 15 kali hatam Quran. Karena dia gak mau kalah. Dia bilang, pasti bapakku dulu melakukan seperti itu, dan Ramadan ini pasti abiku gak bisa seperti ini. Dia tahu abinya dipakai ngisi kesana kemari, maka dia mewakili, biarlah abiku gak bisa untuk sehari 15 kali 15 juz, 2 hari hatam sekali, maka akulah anak-anak yang menghatamkan. Jadi berlomba-lomba di rumah kami, termasuk santri-santri kami. Pak, 100 pahala kebaikan dalam setiap hurufnya. Setelah tarawih tadi menghapus dosa selama sepanjang 11 bulan, menutup sekali
sekarang dengan membaca Al-Quran, maknanya berarti pahala kita per huruf 100 pahala kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan 700 pahala kebaikan per hurufnya di bulan Ramadan selama imanan wahtisaban. Dia bersungguh-sungguh keyakinan di hatinya untuk Allah. Dia baca Quran dan dia berharap agar Allah pahalai, maka bisa mencapai angka 700 pahala kebaikan atas ketulusan hati dia membaca Al-Quran. Bukan kesombongan. Ustaz, kenapa bisa diomongin? Kasihan dong putranya yang sekolah ikhlas jadi gak ikhlas. Saya sudah bilang ke anak saya, mau izin agar motivasi banyak orang. Nah, nanti ketika Abi menyampaikan di mana-mana, akan memotivasi banyak orang. Kamu 11 tahun bisa menyelesaikan dalam 2 hari khatam sekali. Dan 30 hari Ramadan kemarin 1443 Hijriah, dia menyelesaikan 14 kali khatam. Walaupun ribetnya dari takmir masjid cuma 300.000 dari bapak takmir masjidnya di kampung kami, tapi bagi anak saya bukan masalah 300.000-nya, tapi saya sudah menyelesaikan 15 kali khatam di bulan Ramadan di usia saya 11 tahun. Ini sekarang sudah 12 tahun, menurutnya akan lebih banyak lagi. 2. Setelah tarawih ada amal istimewa, yaitu membaca Al-Quran. Ustaz, belum bisa. Pada pertemuan yang lalu di Masjid Al-Hadi Muiz ini, saya sampaikan para ayah, para bunda nanti bulan Ramadan, ketika para emak sore hari menjelang buka puasa, jangan lagi bikin kue kecuali nama kue diberi nama huruf Al-Quran. Kok bisa? Contohnya kue yang saya contohkan pada yang lalu adalah ketika bunda punya terigu, masukkan ke tempat adonan, potong-potong kol, potong-potong wortel, potong-potong bawang daun lonceng, bawang daun, loncang, potong loncang, cuci toge, lalu saya itu masukkan ke adonan, kasih bumbu, bawa air, siapkan minyak panas di atas wajan, jangan lupa centong sayur untuk cetakan. Sudah dicetak, masukkan minyak panas. Loh, togenya nongol. Tek, anaknya bisikin, "Ma, sudah maghrib belum?" "Belum, Nak. Mama nyiapin untuk buka puasa nanti." "Ma, Mama bikin apa untuk buka puasa?" "Mama bikin kue nun, Nak." "Kue nun? Mana, Ma?" "Ini, Nak. Sudah jadi satu nih. Nih, udah. Bentar lagi tinggal ngangkat nih, ditiriskan." Ya. Begitu diangkat, ditiriskan. "Ma, ini kan bakwan." "Ini bulan Ramadan, Nak. Satu huruf kata Ustaz 100 pahala kebaikan. Kalau kau bilang bakwan gak ada pahala, Nak. Tapi kalau kau bilang nun 100 pahala kebaikan." "Oh, kue nun? Kue nun, Nak." Anaknya langsung lari ke rumah. "Oi teman-teman, mamaku bikin kue nun." Semua orang kue nun. Penasaran, biasanya paling-paling bubur mutiara, bubur kacang hijau, bakwan, pisang goreng, kayak apa kue nun ini? Coba datang ke budanya itu. Begitu datang semuanya, "Boleh kami ikut buka puasa ke sini?" "Ada apa, Ma?" "Ini kita bikin kue nun kayak apa biar tahu." "Oh ya, silakan duduk." Duduk, ya Allah. Penasaran kue nun di rumahnya ibu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kue nun keluar. "Subhanallah, bakwan toh." Sampeyan bilang bakwan rauno pahalai. Ini loh, ini bentuknya kayak cekungan, togenya nongol karena ternyata nyembul kayak titik. Ini kue nun, pahalanya 100. Setiap kamu lihat seperti huruf nun, matamu memandang huruf nun, itu pahala kamu 100. Ucapkan nun. "Oh iya, nun. Di nune, aku kurang sijine nune." Ya. Nun. Setiap orang berapa ratus pahala kebaikan. Bahkan ternyata kalau para ayah menghendaki nanti bunda untuk datang musyawarah untuk berkumpul keluarga membahas masalah menu santap sahur, dipanggil bundanya, "Bun, nun, nun." Panggil dari tadi gak datang-datang, apa tau bun, nun. Dipanggil tuh ke sini. "Enggak, aku tuh lagi lihat huruf di dinding, tak pasang fotokopi huruf nun." Jadi Pak Ustadz, satu huruf ini di bulan Ramadan pahalanya 100. Kan ada surat yang nun, wal qalami wa ma yasturun. Mending tobat satu huruf 100.
Daripada gak sama sekali, panggil namaku lagi, aku cinta. Panggil lagi sama suaminya, Bunda, Nun. Satus, Bun, Non. Telu atus, Bun, Non. Wes, hitung atus Pak. Wes, ada apa Pak? Sudah 700. Ini Ramadan spesial. Maka setiap kata yang terucap, mata yang memandang, telinga yang mendengar harus barokah karena Ramadan. Jangan sia-siakan. Matanya memandang huruf, telinganya mendengar alantunan ayat Al-Quran oleh anak-anak kita. Pahalanya sama tanpa mengurangi pahala orang yang sedang membaca. Coba lihat. Matanya memandang, telinganya mendengar, mulutnya berucap, pahala yang bertubi-tubi, begitu banyak barokahnya. Jangan sia-siakan Ramadan. Maka ketika sudah tarawih, itikaf, baca Quran, tadarus sampai sedapatnya semampu mata. Bahkan kata anak saya, kalau seandainya terkantuk, maka bikin kopi. Kalau ternyata masih ngantuk, ganjel korek api. Anak saya itu sampai ganjel korek api. Ya korek pentol itu. Sampai bagaimana ngapain nak? Pengen tetap melek, yang lain udah mulai tidur, sebenarnya udah ngantuk. Aku harus ngejar 15 juz hari ini. Dia tetap berusaha untuk baca, wudhu lagi, bikin kopi lagi, korek api lagi, melototin lagi. Kadang sama dia semprot sama bawang, bawang merah, biar melek. Saya itu keluarin mata, baca lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kejar 15. 2. 3. Amal istimewa spesial. Nabi mengatakan, tasaharu, fa inna fis sahuri barakatan. Tasaharu walau bil ma. Bun, amalan bunda nanti kalau malam hari sejak suaminya jam 2, jam 3 masih tidur, kelelahan baca Quran, kemudian istirahat sejenak, bunda sudah terbangun, masuk ke dapur, kemudian menyiapkan untuk sahur. Itu Nabi memberikan isyarat pada kita, tasaharu, hendaklah kamu makan sahur. Fa inna fis sahuri barakatan. Sungguh sahur yang kamu tunaikan itu membawa barokah. Tasaharu, hendaklah kamu tetap makan sahur walau bil ma, walaupun cuma seteguk air putih saja. Kebangetan kalau sampai jadi Bunda cuma nyiapin air putih. Pak maaf, uang belanja tidak ada apa-apa ya air putih. Itu pun ngambil dari mata air yang ngalir depan rumah. Ya, ini namanya Mama Ratoto, gak pakem. Ramadan sudah spesial nyiapin sahur itu ternyata fa inna fis sahuri barakatan. Sungguh sahur yang kamu tunaikan isinya barokah. Gak ada kecuali barokah, gak ada yang lainnya. Barokah saja. Walau bilma, walaupun cuma seteguk air putih, Pak. Kosong gak sempat ngambil air putih, kemudian saya itu dia duduk, kemudian kumur-kumur. Setelah itu Masya Allah, setelah kumur-kumur dia telan kumur-kumurnya, gak bisa masuk yang lainnya. Itu sudah barokah, kata Nabi Muhammad SAW. Cuma air putih seteguk. Apalagi kalau para bunda sudah mata yang terjaga, masak dari jam 3, masak nasi, ya cuci beras setengah 3, dimasukin magicom. Setelah cuci beras, apa orang bilang nyususi. Ada istilah Jawa, nyuci beras, nyususi, misusi, si susi, itu bahasa Jepang Pak. Mususi, mususi. Aduh susahnya. Bahasa Jepang ya. Cuci beras, mususi. Setengah 3 mususi. Ya, kayak gak masuk di otak saya mususi ini. Cuci beras lah. Cuci beras setengah 3 dicolokin, jam 3 jadi. Setengah 4 bangunin bapak, anak istrinya, suami sama anak-anaknya. Bangun ayah, bangun nak, nasi sudah jadi, lauk bandeng sudah siap. Yang pengen telur ada, mie goreng ada, apa yang tersedia, mudah-mudahan barokah. Ayo Pak, ayo anak-anak, semuanya sahur. Barokahnya bukan hanya untuk yang mengkonsumsi makanan saja, yang menyediakan makan sahur. Barokahnya yang didapatkan lipat kali gandanya dari yang makan sahur. Karena terjaga sebelum orang lain terbangun. Semua amal bulan Ramadan, semuanya diniatkan iman dan ihtisaban, menjadi amal yang istimewa dan berlipat ganda pahalanya.
Cukup itu Pak Ustaz setelah sahur? Enggak. Allah dan Nabi kita memerintahkan kalau seandainya seorang hamba ketika ternyata setelah dia berpayah-payah terbangun malam hari terjaga untuk makan sahur penuh dengan barokah dan hidupnya, lalu menyambut datangnya sholat subuh, dia memperbanyak istighfar, wafil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur dia ternyata banyak istighfar, maka dosanya termaafkan guguran sampai datangnya adzan. Jadi nanti kalau bapak-bapak sudah kewaregen, usai sahur, duduk di kursi nunggu adzan, mau baca Quran agak malas, cukup istighfar saja. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan orang-orang yang di waktu sahur mereka mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Apa Pak? Kewaregen astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa Pak? Nunggu subuh. Kata Allah, kata Kanjeng Nabi, siapapun yang menunggu waktu subuh setelah dia santap makan sahur, dia mendapat barokah, lalu memperbanyak istighfar, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah dia perbuat 11 bulan yang silam. Coba enaknya nih, janji Allah, janji Rasulnya luar biasa banyak. Sayangnya kadang orang enggak. Sahure jam loro bengi, barwi jingkrong maneh, waktunya jingkrong kubrutan sarung, adzan subuh berlalu gara-gara subuhnya diawalkan, padahal mestinya sahurnya yang diakhirkan. Jangan yang akhirnya sahur diawalkan. Kami udah biasa Pak Ustaz turun-temurun dari tahun ke tahun, tiap Ramadan sahurnya jam 2. Setelah itu kami tidur lagi. Setelah itu nanti bangunkan subuh, kalau bangun, kalau enggak ya kami bablas sampai jam 9 pagi. Banyak sekali Pak yang bangunnya itu ternyata sudah lewat subuh. Sayang dong. Sarannya saja ketika habis sahur penuh barokah, kemudian memperbanyak istighfar. Duduk Pak, istighfar saja. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka yang selalu mengucapkan istighfar pada waktu sahur, maka dosa 11 bulan yang lalu termaafkan. Cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah adzan. Padahal dia sebenarnya terkantuk, tapi lisannya istighfar sampai adzan. Dia menyambut adzan itu, menjawab panggilan adzan, dia bergegas ke masjid, lalu adzan usai, dia laksanakan sholat 2 rakaat. Yang di luar bulan Ramadan, pahalanya saja khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat antara adzan subuh dengan iqamat subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Rumah dibangun kayak apapun, status sosial setinggi apapun, kekayaan sebanyak apapun, tak sebanding dengan 2 rakaat yang dilaksanakan antara adzan sholat subuh sampai iqamat. Jangan dilewatkan Pak, jangan tinggalkan. Dibandingkan dengan mobil kami Pak Jerspat Ustaz, kecil. Dibandingkan dengan emas, intan, berlian milik istri saya Pak Ustaz, itu mah kiwir. Dibandingkan dengan rumah kami lantai 2 ada kolam renangnya Pak Ustaz, gak ada apa-apanya. Sholat 2 rakaat antara adzan subuh dan iqamat khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Masya Allah, apalagi bulan Ramadan, berarti berlipat-lipat dunia seisinya. Lalu sholat subuh berjamaah, dihadiri langsung oleh para malaikat. Allah dekat sekali dengan hambanya. Dan kita laksanakan sholat subuh itu adalah doa yang luar biasa istimewa, spesial untuk kita. Plus lagi ternyata amal istimewa kita kerjakan, ada kuliah subuh. Walaupun 5 menit, 7 menit. Kultum, kuliah terserah antum ya. Siapapun yang isi suka-suka hati, terserah, pokoknya sampai suruh gak apa-apa. Nanti kantor terlambat penjer 6:30, nggak apa-apa. Ini demi akhirat saya. Nanti kalau ini gajinya dipotong, itu hanya gaji potong dunia, tapi pahala saya numpuk di akhirat sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang ada kawan saya seperti itu, terutama teman-teman jamaah tabligh, banyak maaf saya sebutkan. Teman jamaah tabligh yang pegawai negeri banyak yang begitu. Nggak apa-apa Pak Ustaz, cuma dipotong di dunia, ditegur di dunia aja. Yang penting kalau nggak tegur saya nanti di akhirat. Gak apa-apa Pak Ustaz, hanya berkurang rezeki saya di dunia. Yang penting jatah pahala saya bertambah numpuk banyak nanti untuk akhirat.
Kebanyakan mereka seperti itu. Bersungguh-sungguh mereka menyambut Ramadan ini. Kultum, mendengarkan kajian, dihadiri oleh malaikat rahmat, mengaminkan setiap pinta dan doa. Bahkan dikatakan di situ sebanding, setara, sejajar dengan orang yang sekali sholat 1000 rakaat hanya dengerin kursus kuliah subuh. Itu sebanding, setara, sejajar dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Ada Pak? Orang Karang sini yang pernah sholat 1000 rakaat? Berat banget. Saya aja belum pernah. Kecuali ketika kita ini mungkin haji atau umroh, sholat di Masjidil Haram, sebanding 1 rakaatnya di sana sebanding dengan 1000 rakaat di Masjid Al-Hadi Muiz ini. Tapi kan kita belum pernah sholat 1000 rakaat langsung sekali waktu. Maka mendengarkan kultum sebanding, setara, sejajar dengan orang yang mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Lalu kita sholat suruh setelah kultum, sholat isra, sholat suruh, yang ternyata menyebutkan siapapun bisa melaksanakan 2 rakaat sholat suruh, yaitu ketika ternyata di Indonesia waktunya jam 5.45 menit. Jam berapa? 5. Biasanya kita suruh jam berapa? 5.46. 5.45 lah berapa lebihnya kalau kami biasa suruh. Terakhir itu biasanya ada yang setengah 5, jam 5:04, jam 6:04, ya setengah 6:04. Itu kami laksanakan suruh. Nabi kita mengatakan kalau ada 2 rakaat orang melaksanakan suruh sebelum dia keluar dari masjid setelah subuhnya, maka dia layak mendapatkan pahala seperti orang yang pulang haji dan umroh tam. Sampai 3 kali Nabi mengatakan sempurna haji, sempurna umroh gara-gara 2 rakaat sholat suruh. Dan santri kami tidak biasa berlalu dari masjid sebelum melaksanakan sholat suruh. Karena mereka habis subuh, kemudian wirid pagi, setelah zikir pagi mereka membaca Asmaul Husna, setelah Asmaul Husna mereka membaca sholawat tasbih, setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh baru mereka boleh untuk tahfidzul Quran di luar Ramadan. Kalau Ramadan habis subuh mereka mendengarkan kultum, habis kultum mereka sholat subuh, setelah itu mereka tahfidzul Quran. Kemudian olahraga pagi setelah tahfidz. Jadi nggak akan keluar dari masjid sebelum sholat subuh. Ada lagi Pak Ustaz setelah suruh, Masya Allah. Setelah suruh kita ini pulang, tengok ternak, tengok dagangan, tengok tanaman, tengok makhluk Allah Ta'ala menjadi peliharaan kita. Kambing kita, sapi kita, pohon-pohon yang kita tanam, ladang kita tengok semuanya. Kita ucapkan doa terbaik untuk makhluk Allah Ta'ala yang telah kita tanam, yang telah kita rawat. Itu semuanya pahala yang luar biasa untuk kita. Mencintai makhluk Allah Ta'ala sama dengan kita sedang mencintai syariat Allah dan Rasulnya, karena Allah sangat sayang pada semua makhluknya. Kebayang gak ini pahalanya? Cuma nengok domba setelah pulang dari masjid sholat subuh, nengok domba, nengok tanaman tomat, nengok tanaman wortel, nengok tanaman lonceng, ya, nengok tanaman kangkung. Kita sudah dapat pahala, baru nengok, belum menyemai, membersihkan rumput, menyiangi, matun, betul matun, membersihkan rumput, matun, baru matun aja kita udah disayangi Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala. Ada lagi Pak Ustaz, Ramadan biar gak berlalu, ada segera bergagas setengah 10 diantaranya. Ketika ternyata matahari sebenarnya naik, kita langsung berwudu, membersihkan diri, sholat duha. Masya Allah, sholat duha Bapak Ibu sekalian. Sholat subuh sudah Pak Ustaz, kerjakan lagi di waktu duha. Ada waktu yang istimewa spesial bulan Ramadan, itu waktu duha. Daripada kita ini menyia-nyiakan waktu, maka berwudulah. Di kantor Pak Ustaz, segera berlalulah dari laptop, berlalulah dari pekerjaan kantor, berlalulah untuk segera menuju pada musola, atau mungkin di samping meja kantor kita, gelar saja kita melaksanakan sholat subuh di antaranya. Masya Allah. Ada lagi Pak Ustaz, sebelum duhur lakukanlah qailullah. Tidur sebelum duhur Bapak Ibu sekalian. Gak bisa Pak Ustaz, mau tani lagi musim panen, jemur gabah, padi, jemur gabah, gak mungkin turu Pak Ustaz, keburu mendung. Kalau nanti kami turu, qailullah menjelang duhur, tahu-tahu hujan turun beras, nanti gabah dan dia basah maning, ya, teles maning. Biar gak teles maning, akhirnya terjaga matanya. Sambil nunggu gabah dijemur, kita tadarus Al-Quran. Karena gak bisa qailullah.
lalu sholat duha berjamaah, pahala yang luar biasa lagi. Lalu kita tadarus Al-Quran, lalu kita mempersiapkan untuk menyambut Asyar, lalu kita sholat Asyar, masak memasak. Ibu-ibu sekalian, ini ada satu kisah tentang menyambut selanjutnya berbagi buka puasa. Orang yang berbagi puasa itu pernah dikisahkan, yaitu namanya Abu Dar Al-Ghifari. Ketika ternyata Nabi memberikan hanya sekerat daging, lalu sekerat daging kambing ini diberikan pada Abu Dar. Ya Abu Dar, ta'al ya Abu Dar, sahabat Nabi yang paling miskin, diberilah ternyata sekerat daging, sepotong daging kambing. Abu Dar bingung. Ya Allah, kanjeng Nabi dapat sekerat daging kambing segini doang buat keluarga. Bagaimana caranya biar nanti saya ketika ternyata itu bisa dimakan, bukan hanya keluarga saya, tapi orang sekitar saya mencium aroma. Nabi mengatakan, barang siapa yang ketika memasak, lalu aromanya tercium 20 rumah sebelah kanannya, 20 rumah sebelah kirinya, 20 rumah sebelah depannya, 20 rumah sebelah belakangnya, lalu ternyata tercium aroma masak, maka layak si pemilik empu aroma masakannya mengantarkan hasil masakannya kepada tetangga sebelahnya. Diterapkan oleh Abu Dar, Pak. Pulang ke rumah, dia bilang pada istrinya, maaf, ya, cuma dapat setelah daging kambing segini doang. Oke ya, tenang. Kata Nabi, maaf, ini harus rata. 20 rumah depan kita, 20 rumah belakang kita, 20 rumah kanan kita, 20 rumah kiri kita. Bagaimana caranya? Tenang, daging kambing aku masak. Kumpulkan kelapa, parut sebanyak-banyaknya, bikin santan 2 ember. Kumpulkan kunyit sebanyak-banyaknya, bikin peretan kunyit warna koneng, nanti seperti gulai yang kita masak. Kumpulkan juga nanti daun salam dan bumbu masak rempah-rempah yang banyak. Lalu masaklah. Begitu dimasak orang tercium, Abu Dar pesta nyembelih kambing. Saya pasti dapat kiriman kepala kambingnya, saya pasti kikil kakinya, saya pasti bagian buntutnya, saya bagian torpedonya. Semuanya berharap dapat kiriman daging kambing, seolah-olah Abu Dar menyembelih kambing hari itu. Yang terjadi akhirnya dikirimilah kuah demi kuah ke rumah-rumah. Dan ini ternyata dipraktekkan salah seorang teman saya tinggal di satu pesantren. Itu ketika ke bakul isinya cuma dapat 1 bulan sabit walu yang warnanya oranye. Labu buat kolak. Walu ya? Hah? Walu? Walo. Oh, di sini walo. Saya bilang walu di sana, labu buat kolak. Istrinya cuma buat sebulan sabit, nyelirit gitu dari bakul. Bang, cuma ini doang adanya. Iya Bu, cuma ini doang. Aduh, padahal saya mau bikin puasa nanti tuh. Bagaimana ya? Ada lagi nggak Bang? Waduh, nggak ada Bu. Mesti Bu pesen dulu, biar besok saya datang sini bisa bawa lagi. Orang gunanya nanti sore kok. Nggak ada Bu. Coba teman-teman bakul yang lain dihubungi dong. Jam segini udah pada habis Bu. Ibu nggak pesen sih. Ya udahlah, ini aja yang ada. Akhirnya sebulan sabit itu walu. Kemudian dia beli tape, kemudian singkong. Setelah itu walunya dipotong-potong. Santannya dia bilang, nah tolong beli 3 butir kelapa. Tolong jangan lupa minta 5 daun pandan ke tetangga. Tolong nanti gula merah beli kira-kira sekian banyaknya. Nanti kira-kira sudah jadi 1 drum besar air santan, air gula merah, kemudian kuah yang ditambahkan, dan sore hari kita berbagi buka puasa. Anaknya bayar datang, sudah menjelang maghrib, anaknya, nak sini nak, tolong anterin ke budimu yang pertama, yang paling dekat budimu. Nanti baru tetangga yang dekat semuanya insya Allah rata. Masya Allah, kolak apa Bun? Kolak walu. Bilang ke budimu. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Doa apa? Disuruh sama Umi Bude. Apa kata Umi? Suruh nganterin ini bukan buka puasa, katanya buat Bude. Masya Allah, sini baru arum dari rumahmu toh. Umimu masak kolak toh. Iya Bude, kolak ini walu. Masya Allah, arum banget dok. Aromanya kecil komakku. Mesti walu itu oren-oren enak. Iya Bude,
Sampai di rumah, budenya itu, Dok, ya bude, iki rantangnya bawa bali atau piye? Tinggalnya mana bude, bawa balik bude, ya wes sama tak ganti tempatnya, tunggunan sih. Budenya numplekin dari rantang ke pancinya. Dari tetes pertama hingga terakhir walau nggak muncul. Jadi walau di, Dok, apa masake umi ini dipisahke walau karo kuahe? Enggak, itu bude. Tadi kan aku beli sekian kilo gula merah, suruh beli kelapa 3, daun pandan sampai 5 lajur, kemudian bumbu-bumbu diberikan sama umiku, lengkap kok bude. Kita ini mulai walau gak main berbutuh toh. Lalu kan tangga sebelah lagi, Dok, apa mulai gak ke walau rawan apa ini kecil, tapi rawan walau semuanya ternyata setelah maghrib ke masjid semuanya sholat taraweh, semuanya bincang. Masya Allah, kolak walau itu saja seger. Ini aku boleh walau ketemu sampai tetes terakhir gak ada. Oh maaf bude, cuma dapat 1 gelang sabit untuk anak-anakku sendiri. Yang ada itu cuma hancur-hancurnya. Dan kebetulan ternyata tapenya hancur jadi kuah, sehingga gak ada sama sekali ampasir. Oh lah jadi walau duit toh ternyata berbudur. Tapi bude, kata Nabi Muhammad, kalau kamu masak ternyata tetangga kamu itu mendapatkan aroma, lalu dia mencicipi sampai dia yang semula puasa, sampai dia membatalkan puasanya batal, itu pahalanya sama dengan orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tidak berpuasa. Kebayang gak Pak? Cuma itu walau kalau sampai orang Karang niru-niru ini kebangetan. Nesuo karo bojoe sampai ada. Kebayang gak Pak? Sampai kuahnya saja ketika seorang berpuasa dia lapar kemudian membatalkan puasa dengan air kuah, duduh, kolak walu, dan dia batal dengan itu, maka dia dapat orang yang memberi duduh walu itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tidak berpuasa. Sama pahalanya. Apalagi kalau di kampung kita ini tiap sore, kampung kami tiap sore 300 paket buka puasa bersama warga dari hari pertama sampai hari terakhir. Di kampung kami 300 paket, mulai dari snack pembatalnya sampai makan beratnya. Dan itu dijadwal satu keluarga, keluarganya bude fulana, besoknya bude fulana, besoknya bude fulana, ya. Itu kalau datang ke masjid kami itu nggak pernah ada orang kelaparan, bahkan berlebih-lebih. Kata mereka yang biasanya ternyata itu masak sendiri itu mungkin nggak ada uang belanja dari suami, tapi karena sebulan sekali selama Ramadan cuma sekali dijatah keluarganya fulana ini tadi, keluarga fulan ini tadi, maka hari kedua, ketiga sampai hari terakhir dia tidak masak lagi. Cukup berangkat ke masjid, makan bersama dengan warga, mulai dari snack pembatal buka puasa sampai makan sisanya. Dan kami tidak pernah dapati menu kecuali hari pertama iwak pete, hari kedua endok pete, hari ketiga iwak pitik maning, belum pernah itu telek pitik. Maksudnya pete terus. Bosan kalau pete. Hari pertama iwak pete Pak. Nopo Pak Ustadz menipun dari 2 jam pulang. Waduh, iwak pete loh, sekilo mau jadi sama potong 9 potong Pak Ustadz, gede-gede nih. Ada yang 8 potong. Orang-orang kamu kan pesan sama tukang ayamnya. Jadi 8 potong ya Mas, 9 potong ya Mas, 7 potong aja ya Mas gitu. Jadi gede-gede. Hari kedua mereka nggak mau kalah dengan yang iwak pete, ndok pete. Nah, kemarin kan iwak karena disembelih doke wis metu, iki doke. Hari ketiga itu sampai bingung lagi, rica-rica ayam dilembutin. Besoknya lagi ternyata telur pitik yang disemur. Besoknya lagi ternyata dadar telur yang kayak padang, rumah makan padang dengan lalapannya itu, daun singkong dan sambal hijau dan sebagainya. Terus gak ada henti. Tapi yang namanya mutiara yang diinjek-injek orang Ambon ya disajikan juga. Ya. Saya setiap makan mesti teringat itu, ya Allah ini diinjek-injek keringatnya netes, enak. Dan orangnya hitam mengkilat kayak blur oli gitu. Dan itu kan dari teknya aja netes ya. Ya, membagi bukan puasa maksud saya. Amal istimewa sudah saya sebutkan, di antaranya berbagi di bulan puasa, jangan sampai ada warga muslim
musafir, tetangga, siapapun yang sedang berpuasa, kita tahu dia berpuasa, jangan sampai tidak ada sama sekali pembatal puasanya. Sediakan. Sudah punya dia Pak Ustaz, tetap kasih saja. Biar rasain. Terutama kue nun, jangan lupa para Bunda. Ya. Antarin aja. Kue nun lagi, biar nyambut nunnya banyak-banyak. Ya. Dibikin kue nun lagi. Tapi ini kue nun pakai udang loh. Ini kue nun pakai toge loh. Ini kue nun, ya. Kan ada namanya banyak. Ote-ote, bala-bala, heci, ya. Bibi manua, padahal bakwan itu semuanya. Sekarang ganti aja karena pahala. Mau bilang ote-ote, bala-bala, heci, bakwan, ya. Gak ada pahalanya. Tapi mau bilang kue nun 100 pahala. Berbagi buka puasa. Ada lagi Pak Ustadz setelah berbagi buka puasa, Masya Allah, ternyata setelah itu kita juga disunahkan di dalamnya ketika menjelang buka puasa berdoa terbaik sebelum adzan dikumandangkan menjelang matahari tenggelam di ufuk barat. Doa ini doa-doa istijabah bagi orang berpuasa. Kenapa? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang berpuasa menghadirkan keimanan di hati dengan kemantapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, langsung cash karena pahalanya. Ditahan laparnya, marahnya, egonya, emosinya, semuanya menahan diri dari lapar, haus, amarah, murka, kebencian pada sesama. Itu ditahan, lalu menjelang maghrib dia berdoa, langsung cash dijawab Allah Ta'ala. Karena dia iman wahtisab. Paham? Jadi bukan hanya berbagi puasa, berbuka puasa menjelang berbuka, ada doa istijabah, ngumpul bersama keluarga. Nah, anakku yang pertama 4 bulan lagi kalau lulus, nah, kalau pengen sudah sampaikan kemarin anak pertama ini, Abi 4 bulan lagi sudah ada akhwat belum buat abang? Ya Allah bang, sabar. Abi ini proses sudah ratusan orang untuk menikah, untuk anak sendiri Abi nggak pede. Anak saya itu 23 tahun terus itu. Kemarin ketemu lagi di mobil ya, Abi sudah ada nih, apa bang? Sudah ada belum buat abang? Maksudnya 4 bulan lagi abang lulus nih. Iya S1 paham. Lalu sudah ada belum apa buat abang? Ya Allah bang, sabar bang. Abi itu malu, nggak pede kalau proses anak Abi sendiri, anak orang lain Abi proses terus menerus sampai datang akhwat yang cocok buat abang. 4 bulan lagi Abi, iya tenang sabar. Ada. Itu kalau kita kumpul kemudian bersama mereka menjelang buka, kemudian di hadapan dia kita doa, ya Allah, anak saya ini gerakas banget, minta padaku untuk carikan akhwat, daripada dia merengek terus pada dia, Allah datangkan kuasamu lebih dahsyat dibandingkan apa yang saya upayakan. Saya nggak mencari, saya hanya ikhtiar untuk berdoa kepadamu. Lalu saya memandang berapa sekian banyak putra ikhwan-ikhwan, teman-teman seperjuangan, para aktivis, lalu menawarkan putri-putrinya pada saya, kalau cocok bagimu ya Allah untuk anakku, jadilah dia menjadi istri-istrinya. Itu toh, itu bisa jadi. Bisa jadi. Ternyata kita terhimpit masalah yang berat, utang piutang, tanggungan yang banyak, menjelang maghrib, adzan belum kumandang, kita merengek pada Allah Ta'ala, ya Allah berpuasa keseharian dari menahan segala macam hawa nafsu saya untuk Engkau ya Allah, dan Engkau yang mahir langsung. Maka aku minta ya Allah, tidak ada sekat antara aku seorang hamba sebagai makhluk dan Engkau sang Khalik. Ya Allah, permasalahan saya yang sulit ini bebaskan dari masalah yang sulit ini ya Allah. Tanggungan-tanggunganku, persoalan hidupku, bebaskan ya Allah. Beri solusi, jalan keluar. Insya Allah gampang. Kenapa? Iman dan wahtisab. Kita sudah yakin betul pahala puasa itu hanya untuk Allah yang kita kejar, bukan untuk yang lain, bukan dipandang manusia, bukan. Tapi biar Allah saja yang menilainya. Istimewa, sangat istimewa. Saya sudah katakan, sejak hari pertama Ramadan sampai berlalu akhir malam Idul Fitri, tidak ada satupun kedipan mata kita, helaan nafas kita, gerakan jemari kita, ucapan dari bibir kita, pendengaran telinga kita, detak jantung kita, langkah kaki kita, semuanya di bulan Ramadan dinilai oleh Allah Ta'ala, asal syaratnya iman dan wahtisaban. Itu mendatangkan nilai menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maknanya berarti menumpuk-numpuk amal di bulan Ramadan harus kita lakukan. Jangan sampai terlewatkan semua amal istimewa itu Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu untuk bersiap diri, mempersiapkan semuanya dengan fisik kita,
mental kita, upaya keras kita. Ramadan adalah harus kita isi bersama keluarga besar kita. Ramadan milik kita. Ramadan harus kita sambut barokahnya. Ramadan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena belum tentu Ramadan ini adalah Ramadan yang akan terulang pada tahun selanjutnya. Maka spesialkan, istimewakan melebihi daripada Ramadan yang telah berlalu. Spesial, istimewa, lebih banyak, lebih semangat dengan amalan-amalan yang penuh dengan barokah Allah Ta'ala, insya Allah. Tepat jam 8, 1 jam saya menyampaikan materi. Tidak banyak yang saya bagikan dari dalil maupun ayat maupun hadis, hanya motivasi diri. Karena saya yakin asatid yang lain, ulama yang lain menyampaikan secara rinci akan ilmu daripada Ramadan. Tarhib Ramadan menyambut dengan sekian banyak hal yang kita inginkan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa Rajab wa balighna Ramadan. Agar kita kembali bertemu bulan Ramadan. Hari ini hari untuk mengumpulkan sekuat semampu tenaga yang kita punya, dan doa terbaik ucapkan di bulan Sya'ban ini agar Ramadan bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan spesial istimewa untuk kita semuanya, sehingga kita bisa melewati bersama keluarga dan amal ibadah yang mulia, dan kelak la'allakum tattaqun, agar Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa. Spesial ketakwaan kita bawa pulang kepada Allah Ta'ala, hingga seluruh keluarga besar kita terselamatkan bersuara menatap wajah Allah Ta'ala di istana surganya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin dzambin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.